Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Anggo Gundarjito. Kali ini saya akan membahas mengenai investasi saham, akuntansi, dan pelaporan investor yang bagian yang pertama. Tujuan dari investasi saham oleh investor biasanya ada beberapa macam. Di sini ada investment for return, kemudian diversification, cyclical cash need, purchase for influence, dan purchase for control. Namun, kalau kita melihat di PSAK 7155 dan 50 disebutkan bahwa sebenarnya tujuan dari investor itu ada investment for return, kemudian influence, dan control. Investment for return bisa digunakan oleh investor untuk mendapatkan return berupa dividend income atau berupa capital gain, kenaikan harga saham. Kemudian kalau purchase for influence, di sini digunakan investor untuk mempengaruhi perusahaan yang dibeli, misalnya menempatkan orangnya ke dalam bagian manajer, bagian dewan direksi, dan lain-lain. Kemudian kalau purchase for control di sini digunakan untuk mengendalikan perusahaan yang lainnya. Oke. Jadi nanti kalau purchase for control nanti perusahaan atau acquirer-nya akan membuat laporan konsolidasi. Kemudian kalau kita fokus pada yang purchase for influence, yaitu apabila dimiliki lebih dari 20%, maka nanti pengaruh signifikan itu bisa diidentifikasi dari keterwakilan dalam dewan direksi, adanya partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, adanya transaksi material antara investor dengan investee, kemudian adanya pertukaran personal manager, kemudian adanya informasi teknis pokok di sini. Investasi di bawah 20%, artinya dia tidak memiliki di sini tidak ada pengaruh. Investasi dicatat pada harga perolehan, kemudian dikelompokkan sebagai trading atau available for sale. Kemudian pada tanggal neraca disesuaikan ke nilai wajarnya. Tadi ini saya sebutkan di sini adalah untuk mendapatkan capital gain, maka disesuaikan dengan nilai wajarnya. Diakuntansikan menggunakan metode biaya. Metode biaya itu dicirikan hanya di jurnal pada saat pembelian, kemudian pada saat adanya dividen income, ini ketiga adanya perubahan nilai wajar. Perubahan nilai wajar pada akhir periode. Oke, sehingga kalau kita lihat di sini, trading sekuritas digunakan untuk mendapatkan capital gain. Available for sale digunakan apabila nanti investor itu akan menjual kepada pihak yang lainnya apabila sudah lebih dari 1 tahun. Jadi kalau trading sekuritas ini nanti biasanya dicirikan dengan jatuh temponya dalam waktu 1 tahun. Ini kalau di sini lebih dari 1 tahun. Oke. Kemudian kalau trading sekuritas nanti kenaikan harga sahamnya akan diakui dalam laporan laba rugi, sedangkan kalau dalam OCI nanti kalau dalam available for sale nanti akan diakui ke dalam other comprehensive income. Ini contoh yang trading securities. A membeli 15% saham beredar PT Agora dengan harga 500 juta. Kemudian diakui sebagai trading sekuritas, kemudian di akhir periode nilainya menjadi 550 juta atau ada kenaikan 50 juta. Kemudian PT Agora membayarkan dividen sebesar 50 juta dan mengumumkan laba 80 juta. Kalau kita menggunakan cost tadi ada 3. Yang pertama kita jurnal pada saat pembelian, investment in trading pada cash 500 juta. Kemudian pada saat bagi dividen, misalnya dibaginya di 1 Desember, ada cash pada dividen income. Di sini diperoleh dari 15% dikalikan dengan dividennya 50 juta. Ketemu 7,5 juta. Kemudian
Unrealized gain-nya di sini diperoleh dari kenaikan nilai investasinya, yaitu belinya tadi 500 juta kemudian menjadi 550 juta dikurangi dengan 500 juta ketemu 50 juta. Ini apabila menggunakan trading sekuritas. Di jurnal dengan investment in trading sekuritas, kreditnya adalah unrealized gain atau unrealized profit. Ini yang nanti saya sebutkan tadi diakui di laporan laba rugi. Sedangkan kalau dalam available for sale, misalnya di sini ambil 15% saham beredar PT Agora 500 juta kemudian diklasifikasikan sebagai available for sales. Kemudian akhir periode menjadi 550 juta, maka nanti akan di jurnal 1 Januarinya investment in AFS pada cash 500 juta sama, kemudian cash pada dividend income 7,5, 15% dikalikan dengan 50 juta dividen. Kemudian di sini investment in AFS pada OCI. Di sini tadi saya bilang kenaikannya akan dicatat pada dalam OCI sebesar 50 juta, dari 550 juta dikurangi 500 juta. Oke, kita lihat lagi di bawahnya. Di dalam laporan keuangan ya, kan ada laporan laba rugi dan ada comprehensive income. Kalau yang trading nanti akan masuk ke other income. Laporan laba rugi di sini. Laba rugi. Oke. Gain on sale unrealized gain trading sekuritas. Sedangkan yang AFS dia akan masuk ke other comprehensive income yang nanti akan diposting ke laporan ekuitas di accumulated other comprehensive income AOC-nya. Tadi di sini sebesar misalnya 15 juta. Tadi contohnya kan 50 juta ya di sini. Pokoknya kalau ada AFS kenaikannya atau penurunannya akan dimasukkan ke dalam OCI. Kemudian nanti posting labanya, net income-nya di sini ke RE. Sedangkan kalau ke OCI-nya nanti masuk ke bagian ada comprehensive income, accumulated ada comprehensive income. Maaf di sini kepotong waktu di transfer ke WPS. Kemudian investasi saham 20 sampai dengan 50% atau yang memiliki signifikan influence. Jadi saya patokannya adalah apabila dia memiliki 20% dan memiliki signifikan influence. Ini hanya sebagai kemudahan sampai dengan 50%. Padahal kalau kita melihat di PSAK-nya, yaitu apabila dimiliki lebih dari 20% dan memiliki signifikan influence. Jadi syaratnya dia harus 20% dan signifikan influence. Tadi signifikan influence ciri-cirinya ada di atas ya. Ada keterwakilan, kemudian transaksi material dan lain sebagainya. Kalau misalnya investasi saham memiliki 20% dan signifikan influence, maka akuntansinya nanti diakui sebagai metode ekuitas. Okay. Kemudian investor akan mengikuti perubahan aset neto milik investasi, tidak melakukan penyesuaian ke nilai wajar, maka tidak ada unrealized profit atau unrealized gain. Di equity method, jurnal yang akan kita catat yaitu yang pertama kali adalah jurnal pembelian. Kemudian mencatat apabila ada dividen diumumkan, kemudian mencatat apabila ada net income dilaporkan. Yang keempat nanti apabila ada penyesuaian. Ya, jadi ada 4 jurnal beli, kemudian jurnal apabila ada dividen, jurnal apabila diumumkan net income, kemudian adanya jurnal penyesuaian. Pada equity method, ya, maka investor mencatat investasi pada harga perolehan. Kemudian mengelompokkan investasinya dalam investment in S, bukan investment in NTS atau investment in available for sale, tapi investment in S. Kemudian penerimaan dividen akan catat sebagai pengurang
investasi. Kemudian laba, mengakui bagian laba, akan sebagai penambah. Kalau rugi, sebagai pengurang. Nilai investasi bertambah atau berkurang seiring dengan kenaikan atau penurunan ekuitas. Jadi kalau misalnya rugi, maka nanti nilai investasinya berkurang, dan kalau untung akan naik. Tidak melakukan penyesuaian nilai wajar. Contohnya di sini, A membeli 30% saham beredar PT Agora dengan harga 800 juta. A menggunakan akuntansi metode ekuitas, kemudian pada akhir tahun nilai wajarnya menjadi 850, memberikan dividen 50 juta dan mengumumkan laba sebesar 80 juta. Oke. Jurnal yang pertama adalah jurnal pembeliannya. Maka kita catatnya investment in S yang di sini adalah PT Agora. Maka investment in Agora pada cash 800 juta. Kemudian pada saat menerima dividen dia akan nyatat cash pada investment Agora tadi. Apabila dividen diumumkan atau dibagikan, maka akan mengurangi investment in S-nya. Maka di sini cash pada investment in Agora sebesar 15 juta di sini diperoleh dari 30% dikalikan dividen yang dibagi 50 juta. Kemudian, jurnal yang ketiga adalah apabila ada net income yang diumumkan sebesar 80 juta, maka kita akan nyatatnya investment in Agora karena dia akan menambah pada income from Agora, yaitu 30% dikalikan net income-nya 80 juta. Kemudian investasi di atas 50% atau investasi saat kontrol itu diperoleh. Akan dikelompokkan sebagai trading, cost method biasa, kemudian metode ekuitas. Dikelompokkan sebagai trading atau AFS ya. Kemudian akuntansinya menggunakan cost method. Laporan konsolidasinya bisa menggunakan metode ekuitas atau menggunakan metode biaya. Namun nanti ini akan kita bahas di pertemuan berikutnya yang membahas laporan konsolidasi. Oke, di sini kita lihat contohnya di sini menggunakan metode biaya. Maka investasi yang memiliki kontrol kemudian mencatat di bukunya di buku tersendirinya atau di bukunya P di sini, di bukunya akurernya menggunakan metode cost, maka perlakuannya hampir sama dengan yang tidak memiliki pengaruh atau di bawah 20%, yaitu mencatat investasi pada harga perolehan, kemudian penerimaan dividen diperoleh dividen income, namun dia tidak disesuaikan ke nilai wajarnya. Beda sama yang di bawah 20%, dia akan disesuaikan ke nilai wajarnya. Tapi kalau yang memiliki kontrol atau yang memiliki di atas 50%, maka tidak disesuaikan ke nilai wajarnya. Contohnya di sini, A membeli 60% saham beredar milik PT Agora dengan 900 juta, bertujuan mengendalikan pada akhir tahun nilai wajarnya menjadi 950, dividennya 50 dan labanya 80 juta. Maka nanti yang dicatat adalah hanya jurnal pembelian dan jurnal dividennya. Cash pada dividen income di sini sebesar 60% dikalikan 50 juta. Kita lanjutkan ke investasi pada entitas asosiasi, yaitu entitas asosiasi adalah suatu entitas termasuk entitas non-korporasi di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan. Ini ada di PSAK 15 ya, ini PSAK 15. Oke, jadi di sini sama dengan pemilikan lebih dari 20%.
investasinya dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan dimiliki untuk dijual sesuai dengan PSAK 58. Oke, untuk bagian pertama saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.